Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mendukung The Blues dimanapun kalian berada. Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas 3 topik utama yang sedang sangat panas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung Chelsea. Bursa transfer musim panas memang selalu menyajikan drama yang tidak ada habisnya. Dan kali ini Bluco Management tampaknya sedang menyiapkan beberapa langkah mengejutkan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita akan mengulas rumor mengejutkan tentang potensi negosiasi langsung antara Chelsea dan sang rival sekota Tottenham Hotspur yang kabarnya melibatkan pertukaran pemain bintang. Lalu kita juga akan membahas kedatangan Morgan Rogers dengan harga fantastis. Apakah ini akan menjadi pertanda buruk bagi masa depan starboy kita Cole Palmer? Dan di pembahasan terakhir, kita akan melihat siapakah lagi pemain yang masuk ke dalam radar The Blues untuk menyempurnakan skuad asuhan Xabi Alonso menjelang musim kompetisi baru. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru seputar Chelsea. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai pembahasan yang pertama sebagai berikut. Topik pertama kita hari ini datang dari kabar mengejutkan di ibu kota Inggris. Dikabarkan bahwa dalam waktu dekat nanti akan ada negosiasi tingkat tinggi secara langsung antara dua rival bebuyutan asal London, yaitu Chelsea dan Tottenham Hotspur. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedua klub ini bersiap untuk saling membeli pemain andalan satu sama lain. Sebuah skenario yang langka, namun sangat mungkin terjadi di era sepak bola modern. Dari kubu London Utara, Tottenham Hotspur dikabarkan sangat tertarik untuk membajak salah satu winger paling kencang yang Chelsea miliki saat ini, yaitu Pedro Neto. Pihak manajemen The Blues sebenarnya tidak keberatan jika harus melepas Pedro Neto ke klub rival, dan yang lebih mengejutkan adalah sang pemain pun dikabarkan terbuka untuk hengkang dan mencari tantangan baru. Faktor kehadiran pelatih baru Tottenham Hotspur yaitu Roberto De Zerbi yang disebut-sebut menjadi alasan kuat mengapa Pedro Neto sangat tergoda untuk membelot. Gaya permainan ofensif dari Roberto De Zerbi dinilai sangat cocok dengan karakteristik Pedro Neto yang mengandalkan kecepatan dan akselerasi di sisi sayap. Namun, Chelsea tentu tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Manajemen mematok bandrol harga di angka tidak kurang dari 50 juta pound sterling. Bahkan banyak yang memperkirakan bahwa kesepakatan baru akan benar-benar tercapai jika Tottenham Hotspur berani menyodorkan tawaran di angka 60 hingga 70 juta pounds. Tottenham Hotspur diketahui telah memberikan tawaran lisan, namun angkanya masih cukup jauh dari valuasi yang ditetapkan Chelsea. Sejak era kepemilikan Bluco, Chelsea memang memiliki kebijakan yang cukup unik. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan penjualan pemain inti kepada kompetitor sesama tim di Premier League, asalkan harga yang masuk sesuai dengan target keuntungan finansial klub. Entah sudah keberapa kali kita melihat manajemen menjual aset berharga ke klub rival dengan harga yang terbilang fantastis. Mari kita ingat-ingat kembali. Yang pertama adalah Mason Mount dilepas ke Manchester United seharga 55 juta pounds. Lalu Kai Havertz yang menyeberang ke Arsenal dengan mahar 65 juta pounds. Disusul oleh Noni Madueke yang juga ke Arsenal
di angka 52 juta pounds. Dan yang paling terbaru adalah kepindahan Andre Santos ke Manchester United di angka 50 juta pounds. Ini adalah sinyal kuat bahwa Dewan Direksi Chelsea lebih mengutamakan neraca keuangan yang sehat dan juga keuntungan besar. Meskipun hal itu beresiko memperkuat kekuatan tim rival secara langsung. Jika tadi kita membahas Tottenham Hotspur yang ingin membeli Pedro Neto, sebaliknya Chelsea juga dikabarkan siap membajak pilar penting mereka. Sang kapten sekaligus jenderal lini belakang Tottenham Hotspur, Christian Romero, kabarnya telah ditawarkan ke Chelsea. Menariknya lagi, Christian Romero dikabarkan sangat antusias dengan prospek kepindahan ke Stamford Bridge. Perlu dicatat, kedatangan Christian Romero ini dipastikan tidak akan mengganggu rencana Chelsea untuk meresmikan transfer Maxence Lacroix yang kabarnya sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengumuman resmi saja. Secara profil, memiliki bek sekelas Christian Romero jelas akan sangat mengupgrade kualitas lini defensif Chelsea. Pengalamannya sebagai pemenang Piala Dunia bersama Argentina dan ketangguhannya di level klub sudah tidak perlu diragukan lagi. Christian Romero adalah tipe bek agresif yang tidak kenal kompromi. Satu-satunya keraguan mungkin ada pada kedisiplinannya. Christian Romero seringkali terlalu mudah terpancing emosi dan melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang tidak perlu, sehingga sering merugikan tim dengan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Namun mentalitas juaranya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam ruang ganti Chelsea. Di musim panas ini, revolusi besar-besaran memang sedang terjadi di lini belakang Chelsea. Beberapa nama bahkan sudah dipastikan akan dilepas di bursa transfer. Trevoh Chalobah kabarnya semakin dekat untuk bergabung dengan klub Serie A Como. Sementara itu, Axel Disasi dan Benoit Badiashile juga dikabarkan tidak lagi masuk ke dalam rencana jangka panjang klub di musim depan. Tidak menutup kemungkinan Wesley Fofana yang memiliki riwayat cedera kambuhan juga akan masuk ke dalam daftar jual Chelsea jika ada tawaran yang masuk akal. Di sisi lain, nama Tosin Adarabioyo sepertinya akan dipertahankan. Meski jarang sekali mendapatkan menit bermain, Tosin Adarabioyo dianggap sebagai sosok senior yang sangat penting untuk menjaga harmoni dan kepemimpinan di ruang ganti yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain muda. Perlu diingat dan dicatat, kesepakatan apapun yang terjadi nanti akan berupa pembelian yang terpisah. Entah Chelsea yang lebih dulu memberi Christian Romero atau Tottenham Hotspur yang lebih dulu membeli Pedro Neto, kesepakatan nanti bisa dipastikan tidak akan terjadi kesepakatan tukar guling. Hal itu untuk menghindari raport pembukuan merah yang tentunya akan saling merugikan kedua tim. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Chelsea melepas Pedro Neto ke Tottenham Hotspur? Apakah kalian tidak khawatir bahwa tim asuhan Roberto De Zerbi akan semakin menakutkan di musim depan? Dan jika Chelsea benar-benar ingin memperkokoh pertahanan, apakah duet Maxence Lacroix dan juga Christian Romero adalah jawaban yang selama ini kita cari-cari? Tuliskan pendapat dan opini liar kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Beralih ke pembahasan kedua, yang tidak kalah panas adalah kedatangan Morgan Rogers dengan rekor transfer fantastis. Pertanyaan terbesar yang langsung muncul di benak para fans Chelsea adalah, akan dimainkan di posisi mana seorang Morgan Rogers? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah kedatangan Morgan Rogers ini adalah langkah antisipasi manajemen untuk bisa melepas Cole Palmer
demi menyeimbangkan stabilitas keuangan klub. Mari kita bedah situasinya secara taktikal dan finansial. Yang pertama adalah soal taktikal terlebih dahulu. Gagasan untuk melihat Morgan Rogers dan Cole Palmer bermain bersama di musim depan sebenarnya adalah prospek yang sangat menarik dan sama sekali bukan hal yang mustahil jika keduanya dimainkan secara bersamaan. Kita harus melihat bagaimana track record Xabi Alonso dalam meracik taktiknya. Saat masa kejayaannya di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sangat identik dengan formasi andalan, yaitu 3-4-2-1. Dalam skema ini, terdapat ruang khusus untuk dua gelandang serang atau double number 10 yang bermain di belakang striker utama. Di Bayer Leverkusen, peran sentral ini dieksekusi dengan sempurna oleh pemain-pemain seperti Florian Wirtz yang berpasangan dengan Jonas Hofmann atau Amin Adli. Karakteristik yang dimiliki oleh Morgan Rogers dan Cole Palmer sangat mendukung skema ini. Keduanya adalah tipe penyerang modern yang sangat fleksibel dan mereka sama-sama mampu beroperasi melebar di sisi sayap, namun juga mematikan ketika ditarik ke tengah sebagai playmaker sentral. Jika Xabi Alonso memutuskan untuk beralih ke formasi 4-2-3-1, Xabi Alonso juga masih memiliki keleluasaan yang luar biasa. Morgan Rogers bisa ditempatkan di sayap kanan, sayap kiri, atau sebagai pemain nomor 10. Nantinya ia bisa bertukar posisi secara cair dengan Cole Palmer sepanjang jalannya pertandingan. Secara teori taktik, kombinasi kecerdasan Cole Palmer dan eksplosivitas milik Morgan Rogers dapat memberikan Chelsea sebagai salah satu lini serang paling adaptif, paling cair, dan sulit ditebak di seluruh Eropa. Lalu, akankah chemistry keduanya bisa menyatu di atas lapangan? Jawabannya adalah tentu sangat bisa sekali. Jangan lupa bahwa mereka memiliki masa lalu yang saling bersinggungan. Keduanya adalah produk unggulan dari Akademi Manchester City dan diketahui tetap menjalin persahabatan yang erat di luar lapangan setelah masing-masing pindah haluan. Selebrasi menggigil atau kedinginan yang kini menjadi ciri khas ikonis mereka berdua adalah bukti nyata bahwa kedua pemain ini memiliki frekuensi yang sama. Mereka sudah sangat akrab satu sama lain, sehingga proses adaptasi Morgan Rogers di London Barat seharusnya akan berjalan dengan sangat mulus. Di luar masalah taktik, banyak fans Chelsea yang merasa cemas dengan kondisi keuangan klub. Membeli Morgan Rogers dengan harga selangit tentu memunculkan spekulasi bahwa The Blues harus menjual pemain bintangnya agar terhindar dari sanksi PSR. Nama Cole Palmer pun langsung dirumorkan menjadi incaran utama dari Manchester United. Namun tahan dulu kepanikan kalian para fans Chelsea. Dan untuk fans MU, tampaknya teman-teman United harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam, setidaknya untuk bursa transfer musim panas ini. Manajemen Chelsea telah menegaskan sikap mereka, yaitu Cole Palmer adalah pemain yang untouchable alias tidak tersentuh. Berapapun nominal fantastis yang ditawarkan oleh klub peminat, Chelsea tidak akan menjual sang ikon baru Stamford Bridge tersebut. Jadi di atas kertas, tidak akan ada masalah berarti dari kehadiran Cole Palmer dan Morgan Rogers secara bersamaan. Justru ini adalah penguatan skuad yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh para fans Chelsea. Para fans tentu sudah tidak sabar lagi melihat bagaimana dua jebolan Akademi Manchester City ini menari-nari menembus pertahanan lawan di musim depan. Bagaimana menurut kalian Blues? Akankah Morgan Rogers dan Cole Palmer menjadi pasangan emas baru bagi lini serang Chelsea di bawah asuhan Xabi Alonso? Ataukah salah satu dari mereka harus rela berbagi menit bermain demi keseimbangan tim?
Coba bagikan analisis taktik versi kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jika kalian berpikir Chelsea sudah selesai bermanuver di bursa transfer kali ini, maka teman-teman salah besar dalam menilai. Manajemen Chelsea telah dikonfirmasi, masih belum mau menutup buku transfer mereka. Meskipun Chelsea sudah kedatangan beberapa amunisi muda yang menjanjikan, seperti Giovanni Quenda, Emmanuel Emega, Marco Palestra, hingga mega transfer Morgan Rogers, Dewan Direksi Chelsea dipastikan masih akan memburu sekitar 3 hingga 4 pemain baru lagi sebelum jendela transfer benar-benar telah ditutup. Ketika di episode sebelumnya, kami bertanya kepada teman-teman sekalian, siapakah pemain yang ingin kalian datangkan? Zona Chelsea Indonesia melihat banyak sekali komentar dari teman-teman yang sangat mendesak Chelsea untuk segera mendaratkan Victor Osimhen. Sayangnya, jika melihat realita yang ada, Zona Chelsea Indonesia harus menyampaikan kabar yang mungkin kurang menyenangkan. Harapan kita semua untuk melihat Victor Osimhen berseragam biru sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu dekat ini. Alasannya adalah murni karena masalah finansial. Bandrol harga yang kelewat mahal, serta tuntutan gaji mingguan Victor Osimhen dirasa sangat jauh dari struktur gaji ketat yang tengah diterapkan oleh manajemen Bluko saat ini. Memaksakan transfer Victor Osimhen hanya akan merusak keseimbangan finansial yang sedang susah payah telah dibangun. Lebih dari itu, Chelsea sepertinya sudah cukup puas dengan opsi lini depan yang mereka miliki. Joao Pedro belakangan ini menunjukkan performa dan statistik yang sangat tajam, yang membuktikan kapasitasnya sebagai predator di kotak penalti. Bersama dengan pendatang baru Emmanuel Emega, pos penyerang utama Chelsea dirasa sudah cukup aman untuk menghadapi musim depan. Sebagai dampaknya, pemain-pemain seperti Liam Delap dan Nicholas Jackson kemungkinan besar salah satu atau bahkan keduanya akan segera dilepas oleh manajemen Chelsea guna untuk merampingkan skuad dan juga menambah pundi-pundi pemasukan klub. Sementara itu, striker muda potensial Mark Yu diproyeksikan akan tetap mengisi peran sebagai striker ketiga yang siap dirotasi kapan saja. Perlu diingat, Chelsea di musim depan hanya akan bermain di kompetisi domestik saja, tanpa adanya jadwal padat di kompetisi Eropa pada tengah pekan. Xabi Alonso tentu tidak membutuhkan skuad yang terlalu gemuk. Chelsea tidak perlu lagi impulsif atau panik dalam berbelanja pemain. Fokus pembenahan kini dikerucutkan pada 3 sektor krusial, yaitu bek tambahan, gelandang tengah penyeimbang, dan 1 winger rotasi. Dengan pergerakan senyap ciri khas manajemen Chelsea, kita bisa pastikan bahwa di hari-hari mendatang akan ada nama-nama kejutan baru yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan mendaratkan kakinya di Cobham. Pertanyaan terakhir untuk teman-teman di episode kali ini. Menurut kalian, dari 3 sektor tadi, sektor pertahanan, gelandang tengah, dan winger, sektor manakah yang paling urgent untuk segera diperkuat oleh Chelsea? Siapakah pemain spesifik yang kalian harapkan akan datang? Tulis jawaban dan harapan kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah update berita panas seputar pergerakan transfer Chelsea pada episode kali ini. Mulai dari potensi barter Pedro Neto dan Christian Romero yang mendebarkan, lalu proyeksi duet maut Morgan Rogers dan Cole Palmer, hingga rencana Chelsea yang masih akan mendatangkan 3-4 pemain baru. Bursa transfer masih sangat panjang dan segala kejutan masih sangat mungkin terjadi di menit-menit akhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk terus ramaikan kolom komentar dengan opini-opini cerdas kalian, karena kami akan selalu membaca dan menyempatkan diri untuk membalas diskusi kalian semua. Pastikan teman-teman sudah klik tombol like jika kalian menikmati pembahasan kali ini. Share video ini ke grup-grup WhatsApp komunitas Chelsea kalian. Dan pastinya subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video update transfer Chelsea selanjutnya. Tetap optimis, tetap semangat, dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.